Selamat bertemu kembali dengan saya, Moses Laksono Singgih. Kali ini saya akan melakukan update terbaru tentang penggunaan chatbot ya. Eh yang judulnya adalah Agentic AI dari chatbot menjadi pekerja digital. Evolusi ini adalah evolusi kecerdasan buatan dari sekedar alat menjawab menjadi sistem otonom yang merencanakan, bertindak, dan mengeksekusi alur kerja bisnis. Nah, ini adalah dia skematik apa yang dinamakan dengan agentic AI, sistem kecerdasan buatan, ChatGPT, dan lain-lain ya, yang tidak sekedar menjawab pertanyaan kita atau prompt driven, melainkan bertindak mandiri untuk mencapai tujuan akhir atau goal. AI biasa itu menunggu perintah ya, langkah demi langkah seperti asisten kita. Tetapi agentic AI itu bisa berpikir mandiri, memecahkan masalah rumit menjadi langkah-langkah kecil, menggunakan alat AI itu sendiri untuk menulis kode, membaca database, memanggil API. Nanti API apa saya jelaskan pada slide berikutnya. Bisa juga mengevaluasi diri, sadar jika ada error, lalu mencari jalan keluar lain tanpa bantuan manusia. Jadi bisa bekerja sendiri. Berhasil menyelesaikan tugas, menyelesaikan pekerjaan yang untuk kita, bukan hanya informasi. Singkatnya, AI biasa memberi informasi berdasarkan prompt yang kita berikan. Tapi agentic AI menyelesaikan pekerjaan untuk kita. Ya, ringkasannya adalah ini agentic AI merupakan landscape baru produktivitas digital. Agentic AI menandai era baru di mana AI bertransformasi menjadi productivity multiplier melalui otomatisasi alur kerja multi langkah. Jadi bukan kita perintah lalu selesai gitu ya, perintah lagi gitu ya. Tapi beberapa langkah bisa kita masukkan. Ini adalah pergeseran paradigma. AI kini bertindak secara mandiri di lingkungan digital fisik maupun sistem. Ini mengakibatkan reduksi biaya secara ekstrim, memangkas biaya transaksi marginal, pencarian, komunikasi, negosiasi, dan seterusnya sampai ke titik yang sangat kecil mendekati nol. Ya, implementasinya itu merupakan realita yang kita kerjakan, manusia kerjakan sehari-hari. 80% usaha berfokus pada rekayasa data, tata kelola bukan pengaturan algoritma. Ya, ini bisa melakukan mitigasi risiko, menuntut arsitektur data terstruktur dan sistem berbasis izin. Jadi AI ini bisa mengambil data sendiri, tentunya ada izinnya. Ya, ini perbandingan antara generatif AI yang banyak kita gunakan sekarang menjadi agentic AI. Jadi berubah dari menjawab menjadi bekerja. Agentic AI bukan hanya seperti ChatGPT atau Gemini yang biasa, tetapi sudah diprogram sehingga dia bisa lebih pintar. Ia adalah sistem perwakilan yang mengambil alih sebagian beban kerja operasional secara menyeluruh. Tujuan akhirnya kalau generatif AI menghasilkan ide, teks, atau gambar. Agentic AI menyelesaikan tugas multi langkah untuk mencapai tujuan. Mode operasinya adalah reaktif, berbasis prompt tunggal. Di prompt, hasilnya di prompt lagi, dan seterusnya. Ini adalah proaktif, berulang, dan otonom. Dia bisa mengerjakan sendiri, berpikir sendiri seperti saya jelaskan pada slide kedua. Integrasi sistem terisolasi yang ini ya, generatif AI terisolasi dalam kotak obrolan. Kita membuat chat yang lain, Nah, kalau ini terhubung langsung via API bahasa Indonesianya ke email, CRM, dan database. Ya, jadi anatominya seperti ini: perceive, react, reason, dan act. Ya,
Ini ada sensor API dan data masuk ke sini. Setelah itu dinalar menggunakan AI dan AI-nya nanti akan bertindak. Jadi ini mengambil data secara real time, membaca email, memindai visi komputer di gudang fisik ya melalui sensor-sensor, lalu menyusun rencana, mengidentifikasi akar masalah misalnya dengan Pareto dan memilih tools yang tepat untuk melakukan eksekusi. Setelah itu dia bisa berkomunikasi antar agen, mengeksekusi transaksi keuangan dan memperbarui dashboard tanpa intervensi manusia. Jadi dia bisa bekerja sendiri. Ini adalah definisi dan fungsi API, singkatan dari Application Programming Interfaces. Secara definisi secara singkat, API adalah jembatan atau penerjemah yang memungkinkan satu sistem perangkat lunak berkomunikasi atau bertukar data dengan sistem perangkat lunak lainnya secara otomatis. Tentunya jika diberi izin atau API-nya ditunjukkan, diberikan ya. Jadi bisa melakukan seperti itu ya. Data siklus agentik dan API bekerja bersama, data dan sensor dengan peran sebagai peregut ya. Penyedia informasi real time. API memungkinkan agen AI mengambil data secara eksternal secara langsung, misalnya memeriksa status pengiriman barang dari sistem logistik, mengecek kurs mata uang dan mengambil data cuaca ya. API itu merupakan penghubung antar sistem. Tanpa API, agen AI akan terisolasi. API membuka jalan agar AI membaca situasi di platform atau aplikasi digital lainnya. Jadi agentik AI mengambil data menggunakan API, ada sensornya juga. Setelah itu diproses dan mengambil keputusan. Ya, mengoptimalkan persamaan baru. Agentik AI adalah pengungkit atau multiplier, namun kinerja maksimal hanya tercapai jika digabungkan dengan standar operasional yang kokoh. Jadi perusahaan yang akan melakukan agentic AI harus punya standar operasi yang sudah dilakukan dan sudah baku. Agentic AI ditambah standar pekerjaan, tambah data quality yang bagus dengan human control menjadi productivity multiplier. Menurunkan input, mengeliminasi waktu kerja manual, pencarian data dan administrasi yang repetitif, dan meningkatkan output, mempercepat siklus pelaporan, desain eksperimen dan resolusi pelanggan, menyelesaikan masalah pelanggan. Ya, memangkas biaya transaksi dan skalabilitas tanpa lelah. Ya, karena sensor maka dia bisa bekerja terus-terusan, tentunya mesinnya juga perlu diberikan pendingin gitu ya. Janji ekonomi terbesar agentic AI terletak pada kemampuannya mengeksekusi tugas-tugas berbiaya tinggi dengan biaya marginal atau mendekati nol. Marginal adalah biaya tambahan ya. Bekerja tanpa lelah 24 jam 7 hari seminggu. Beroperasi secara kontinu, menyortir data mentah menjadi tanpa batasan kognitif manusia, tanpa capek gitu ya. Manusia kan bisa jenuh gitu ya. Kalau AI nggak bisa jenuh. Asimetri informasi, menganalisis jutaan titik data secara instan untuk menemukan anomali atau peluang, misalnya negosiasi asuransi, properti dan seterusnya. Jadi dengan mengadopsi AI secara besar, biaya transaksinya akan turun ya. Oke. Nah, ini profil manusia dan ini adalah profil agentic AI ya. Sinergi kepribadian manusia dan AI. Kerja tim hybrid sangat bergantung pada profil karakter agen AI yang ini melengkapi kepribadian staf manusia. Jadi ini adalah pelengkap. Manusia sifatnya terbuka, ini sifatnya kooperatif. Kolaborasi harmonis tampil jauh lebih produktif antara manusia dan agen AI. Terlalu percaya diri, ini kritis dan objektif. Ya, beberapa kali saya memasukkan di prompt yang biasa itu ya. Lalu saya masukkan, lalu dia mengomentari, ini kurang realistis. Sebaiknya menggunakan seperti itu. Nah, agentic AI bisa seperti itu juga.
Fungsinya penyeimbang risiko, mencegah kesalahan, dan dengan masukan berlawanan. Oke, kesimpulannya adalah bagaimana menuju perusahaan agentik. Agentic AI bukan sekedar tren teknologi sesaat, ini adalah keunggulan kompetitif absolut bagi organisasi yang mampu mengorkestra atau artinya memanfaatkan dengan cara baik. Fokus pada standarisasi data, ya, mulai merapikan database internal, mengubah data tidak struktur menjadi standar yang sama, evaluasi ulang metrik, ukurannya harus sama, hemat waktu 20% tidak selalu berarti hemat 20% biaya, fokus pada peningkatan output bersih, bukan sekedar kecepatan. Transaksi pola pikir, ya, berhenti memperlakukan AI sebagai mesin pencari canggih, lalu mulailah mendelegasikan alur kerja dan integrasikan ke standar pekerjaan yang sudah baku. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Silahkan like, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat. Dan jika ingin berdiskusi lebih lanjut, silahkan menghubungi saya di mosesesinggi@gmail.com. Sampai bertemu kembali dengan saya pada video saya berikutnya.